Di tahun 1815, satu kejadian di Eropa ngebuka jalan buat lahirnya legenda paling gelap soal keluarga Rothschild. Tepatnya di hari Perang Waterloo, ketika Inggris dan Prancis bertarung hidup dan mati. Nathan Mayer Rothschild, bankir asal London, dapat kabar duluan bahwa Napoleon itu sebenarnya kalah. Tapi bukan yang ngumumin ke publik, dia malah datang ke bursa saham dan mulai jual semua asetnya. Dan apa yang terjadi sama pasar? Reaksi mereka adalah panik. Semua orang berpikir bahwa Inggris itu kalah dan saham jatuh bebas. Dan di detik-detik terakhir, Rothschild balik beli semua saham itu dengan harga yang sudah sangat murah. Beberapa jam kemudian, kabar kemenangan Inggris beneran diumumin dan kekayaan keluarga Rothschild itu meledak dalam waktu semalam. Kisah ini selalu menjadi titik awal dari semua teori mereka sampai sekarang. Tapi bukan cuman karena mereka kaya, tapi karena kelihatannya mereka bisa ngatur informasi dan chaos demi keuntungan. Dari sana, Rothschild mulai ngembangin jaringan bank internasional, dan yang lebih serem, mereka bukan cuman danai negara aja, tapi mereka danai kedua sisi perang. Inggris dapat pinjaman, Prancis itu juga dapat pinjaman. Siapapun yang kalah ataupun yang menang, keluarga ini tetap duduk di atas. Termasuk di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nama Rothschild selalu sering disebut sebagai sumber dana yang netral. Bahkan sistem bank sentral modern pun ini nggak bisa lepas dari jejak mereka. Dari Inggris, Austria, Jerman, sampai cikal bakal Federal Reserve di Amerika, nama Rothschild selalu muncul sebagai pelindung, pendiri, atau penasehat bayangan. Dan semua itu dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Gak ada panggung, gak ada wawancara, tapi hasilnya kerasa sampai sekarang. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom dan selamat datang di segmen Stigma alias Skeptik Bersama. Buat kalian yang kaget ya tiba-tiba gue bikin bahas-bahas ginian, emang sesekali di waktu random gue suka bahas sesuatu yang sangat liar, cuman buat hiburan aja. Segmen Stigma ini isinya teori-teori liar yang gue temuin di internet hanya untuk entertainment aja. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI dan kripto dan juga lainnya. Jangan lupa di subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa, follow Instagram gue, TikTok, Twitter, dan itu semua ada di deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa temuin konten-konten yang berbeda. Oke, kita lanjut ke dalam video ini. Gue dulu pernah buat cerita tentang terbentuknya Federal Reserve. Videonya itu thumbnailnya yang ini. Oke, kalian bisa nonton nanti di ending video. Ya, itu isinya sangat menarik dan ada hubungannya juga sama Rothschild. Di tahun 1972, keluarga Rothschild ini tuh ngadain sebuah pesta yang gak pernah muncul di media utama. Ya, tapi ketika foto-foto ini bocor ke publik, pesta ini langsung jadi salah satu simbol paling ikonik dari sisi tergelap elit dunia. Nama resminya adalah The Surrealist Ball. Tapi buat sebagian orang, ini tuh bukan sebuah pesta. Ini adalah ritual yang disamarkan. Lokasi tepatnya adalah di Château de Verrières, salah satu properti Rothschild di Prancis. Para tamu itu datang ke sana itu pakai kostum yang surrealis dan aneh-aneh semuanya. Dan ini bukan kostum sembarang kostum. Ada yang pakai topeng rusa bertanduk kristal, ada yang pakai gaun penuh dengan darah, ada yang pakai ya kostum-kostum kayak mata boneka yang pecah segala macam. Bahkan kepala hewan yang dijadiin hiasan kepala itu juga ada. Meja makan itu didekorasi pakai badan patung manusia, ada potongan kepala boneka juga di sana, dan ada lilin-lilin yang dibentuk kayak tengkorak yang meleleh. Yang lebih nggak masuk akal lagi adalah undangan pesta ini itu ditulis terbalik. Jadi kalian harus baca undangan ini tuh pakai cermin. Dan ini bukan sekedar gaya aja menurut beberapa orang. Dalam dunia okultisme, tulisan terbalik adalah simbol dari ritual inversi atau pemujaan dengan membalikkan realitas. Kebajikan jadi kejahatan, terang jadi kegelapan, sakral jadi profan, dan segala macamnya. Semua prinsip itu dipakai dalam ritual Luciferian. Dan tamu-tamunya pun bukan orang-orang sembarangan juga. Ada Salvador Dali, ya, ini adalah seniman surrealis yang dikenal obsesif sama simbol-simbol mistik. Ada juga Marina Abramovic, ya, yang belakangan itu dikenal publik karena spirit cooking dan performa berbau pemanggilan entitas gitu. Ya, mereka semua itu berkumpul di satu meja makan, di satu malam, di satu tempat yang dikuasai oleh keluarga Rothschild. Buat sebagian orang ini mungkin cuman pesta yang absurd aja, tapi buat para peneliti simbol dan peneliti teori alternatif, ini adalah bentuk reenactment atau pengulangan simbolik dari ritual pemujaan. Pesta ini tuh jadi kayak semacam blueprint lah untuk Illuminati parties yang belakangan ini muncul di dunia hiburan.
Dan yang bikin semuanya makin gak wajar adalah detail-detail yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya tuh mengandung makna paling mendalam. Dimana ya, salah satu contohnya adalah jamuannya itu disusun membentuk lambang pentagram bersilang bintang Daud. Nama Rothschild itu sebenarnya bukan nama keluarga asli. Nama itu dipilih, itu disusun, itu namanya dirancang. Asal kata ini itu berasal dari bahasa Jerman yang gua nggak bisa pronounce ya. Jadi suaranya adalah Zum roten Schild. Zum roten Schild. Yang artinya adalah perisai merah. Dan yang bikin merinding, perisai merah itu bukan sekedar warna ya. Di depan rumah keluarga Rothschild di Frankfurt dulu tergantung suatu simbol besar ya, ada bintang 6 sisi berwarna merah. Bukan salib, bukan lambang kerajaan, tapi simbol yang dikenal dalam teks kuno sebagai Seal of Solomon. Dan di dunia mistik dikenal juga sebagai lambang pemanggilan. Simbol ini kemudian jadi kontroversial karena diadopsi dalam berbagai lambang resmi, termasuk bendera di negara yang kalian tahu nama negaranya apa. Oke. Tapi jejak pertamanya itu justru muncul di properti pribadinya Rothschild lebih dari 2 abad sebelum negara tersebut berdiri. Selain itu, logo resmi keluarga Rothschild ini punya satu elemen lain yang sering dianggap biasa, tapi di dunia okultis itu punya arti yang sangat dalam, yaitu adalah 5 anak panah yang diikat jadi satu. Kalau secara versi resminya, ini adalah simbol persatuan 5 bersaudara Rothschild yang menyebar di 5 kota besar di Eropa. Tapi di teori konspirasi, simbol ini tuh ditafsir sebagai penguasaan atas 5 benua utama. Oke? 5 panah itu sama dengan 5 benua, 1 ikatan sama dengan 1 kendali, 1 dinasti, 1 otak, 1 tujuan. Dan simbol yang paling sering dikaitkan dengan keluarga ini itu bukan lambang kerajaan dan juga bukan lambang agama, tapi justru lambang yang ada di teks-teks kuno yang dihubungkan dengan dewa Moloch, entitas pengorbanan, penghisap energi anak manusia. Dan kalian tahu simbol dewa Moloch itu simbolnya apa? Bintang 6 sisi, simbol heksagram. Simbol heksagram merah itu sudah dipajang di rumah Rothschild sejak tahun 1700-an, 2 abad sebelum muncul bendera satu negara. Yang kalian tahu negara apa itu. Banyak yang menganggap bahwa Rothschild itu cuman pengusaha kaya. Tapi di balik tumpukan uang dan jaringan perbankan yang mereka punya, ada teori yang jauh lebih gelap. Rothschild bukan sekedar kapitalis, tapi juga penjaga gerbang spiritualitas kegelapan. Sekali lagi, kita di konten stigma ya guys, skeptik bersama. Salah satu sumber yang paling sering disebut di kalangan teori ekstrim ya adalah dokumen yang bertajuk The Satanic Rothschild Dynasty, yang isinya tuh sama sekali nggak main-main. Di situ tuh Rothschild disebut sebagai bagian inti dari Council of 13, ya, sekelompok darah bangsawan yang diklaim udah ribuan tahun mengendalikan dunia dari balik tirai. Mereka tuh cuman bukan kaya, tapi mereka punya misi spiritualitas yang jauh lebih dalam. Mereka tuh ngejaga koneksi antara manusia dan entitas gelap supradimensi, kata mereka. Nama-nama kayak Freemason, Illuminati, sampai Bilderberg Group, ini semuanya dituduh cuman jadi perpanjangan tangan dari council ini aja. Rothschild itu berdiri sebagai penyandang dana utama dan juga pengatur agenda. Ada catatan sejarah yang nunjukin kalau keluarga Rothschild itu aktif di logo Freemason Frankfurt sejak awal 1800-an. Tapi yang bikin merinding adalah isi dari satu dokumen Masonik kuno dari Jerman yang secara implisit, bukan eksplisit, itu nyebut Frankfurt Jewish Masons ingin mendirikan Republik Dunia. Dan dari sinilah lahir dugaan besar Freemason udah disusupin dan arah spiritual mereka itu udah diubah dari organisasi filsuf jadi organisasi ritualis. Dari pembawa pencerahan jadi kanal bagi entitas yang gak kelihatan. Gak berhenti di situ juga, Rothschild juga disebut sebagai sebuah entitas yang terlibat dalam agenda Bohemian Grove. Ini adalah sebuah pertemuan tahunan para elit dunia di tengah hutan California. Di sana, mereka ngadain ritual di depan patung burung hantu raksasa. Sounds very science fiction atau cerita fiksi, ya. Tapi ini yang gue dapatkan dari internet. Simbol dari dewa kuno yang disebut sebagai Moloch. Upacara itu dikenal sebagai cremation of care. Dan menurut teori tertentu ya, itu adalah ritual pemindahan beban moral lewat pengorbanan simbolik. Moloch, dewa kuno yang muncul di kitab suci, di teks pagan Timur Tengah,
dan dalam setiap teori pengorbanan manusia. Biasanya digambarin sebagai makhluk setengah manusia setengah banteng, atau kandang sebagai burung hantu raksasa. Ini adalah sebuah entitas yang haus darah yang menerima tumbal berupa anak hidup-hidup. Di dunia konspirasi modern, Moloch itu bukan sekedar sebuah legenda. Dia ini dianggap sebagai satu entitas yang masih aktif sampai sekarang. Dan salah satu tempat yang paling terkenal yang diduga jadi altar pemujaannya adalah di tengah hutan California tadi itu, di Bohemian Grove. Di sana, setiap tahun elit dunia dari berbagai negara itu berkumpul. Mulai dari presiden, CEO, bangsawan, bahkan figur militer itu berkumpul bersama di sana. Mereka duduk mengelilingi patung raksasa burung hantu yang tingginya itu sekitar 12 meter. Lalu melangsungkan ritual yang dikenal sebagai cremation of care. Ya, ini adalah objek berbentuk bayi atau boneka anak-anak dibakar langsung di sana. Sambil mereka tuh bernyanyi-nyanyi mantra-mantra yang katanya cuma simbol doang. Tapi banyak yang bilang itu bukan simbol ya, itu adalah representasi ritual tumbal. Dan siapa yang sering menjadi penyumbang terbesar dari acara tertutup ini? Rothschild. Dari sini berkembang teori yang lebih liar dan lebih mengerikan lagi. Ya, perang, bencana, pandemi, semua itu bukan kejadian alami, tapi pengorbanan massal. Tumbal modern buat ngasih energi ke entitas supernatural. Karena semakin banyak orang yang is dead gitu, semakin besar juga ketakutannya. Dan juga semakin kuat energi yang bisa ditarik oleh sekte-sekte gelap buat memperpanjang kekuasaan. Bahkan ada tuduhan juga kalau Rothschild ini terlibat dalam proyek-proyek kayak misalnya HAARP, ya, geoengineering, dan cloud seeding. Bukan buat iklim, tapi buat bikin cuaca ekstrim yang ngarah ke kehancuran. Karena kehancuran dalam tradisi okultisme tertentu itu dianggap sebagai bentuk pembukaan portal, gateways to other side. Yang bikin semuanya makin aneh adalah bentuk dari properti-properti milik Rothschild itu sendiri. Beberapa kastil tua yang mereka punya itu punya ruang bawah tanah yang punya arsitektural nyambung sama desain altar pemanggilan dalam sebuah teks magis abad pertengahan. Buat banyak orang itu cuman properti kuno. Tapi buat mereka yang mendalami struktur okultis, itu jelas-jelas sebuah tempat ritual aktif. Setelah semua perang, semua krisis, semua pesta misterius, ya, dan simbol-simbol gelap yang berserakan di berbagai sudut dunia sana, satu hal tetap yang gak pernah berubah. Keluarga Rothschild itu masih ada. Nama mereka itu udah gak sering muncul lagi di media sama sekali. Gak lagi nongol di daftar-daftar orang terkaya di dunia. Di Forbes itu Rothschild itu udah gak kedengaran sama sekali. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena kekuasaan paling berbahaya itu bukan di tempat yang paling kelihatan, tapi di tempat yang paling nggak bisa disentuh. Hari ini, sebagian keluarga Rothschild masih punya posisi di berbagai lembaga keuangan dunia. Tapi selain itu, mereka juga diam-diam jadi donatur proyek-proyek filantropi global. Dari misalnya perubahan iklim, kontrol populasi, sampai reformasi sistem keuangan digital. Ya, ini adalah semuanya agenda WEF sebenarnya. Semuanya dikemas lewat yayasan, lewat organisasi, lewat konsorsium yang kelihatan itu seperti netral. Tapi teori yang beredar bilang semua itu cuman ya kemasan aja lah. Mesin utama mereka itu tetap berjalan di bawah permukaan, lewat jaringan yang simbolik, lewat kelompok yang rahasia, lewat struktur bayangan yang gak tercatat dimanapun. Dan yang paling nyeremin adalah gak ada yang bisa mastiin siapa sebenarnya yang pegang kendali. Apakah Jacob Rothschild beneran udah mati? Atau cuman berpindah aja menjadi Rothschild yang berbeda? Apakah Council of 13 masih aktif? Atau udah naik ke dimensi lain gitu, kita gak tahu. Dan fakta yang paling keras itu justru muncul dari laporan pengawasan digital yang bocor ke publik lewat jalur anonim. Di laporan itu disebut ada jaringan global yang sangat kuat, bergerak lintas negara dan punya akses ke lebih dari 48 lembaga berpengaruh dunia. Nama resminya apa? Nggak ada namanya. Kita cuma tahu mereka exist, tapi nggak ada namanya sama sekali. Tapi jejak dananya itu mengarah ke satu nama tua yang sejak awal berdiri dalam diam, dan nama itu adalah Rothschild. Dan menurut data bocoran lembaga pengawasan tadi, sebagian besar tidak punya registrasi publik. Menurut kalian gimana? Kalian rasa Rothschild ini cuma konspirasi liar aja, atau mereka beneran kontrol dunia ini melalui jalur-jalur yang lebih gelap daripada manusia biasa? Kalau kalian penasaran dengan video terbentuknya Federal Reserve yang tadi gue mention di awal video, ini videonya.
Kalau kalian mau nonton video stigma yang lain, ada gue buat playlistnya di sini. Kalian tinggal pilih aja mau nonton video yang mana. Ini stigma semua. Oke guys, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.